Suatu hari, tidak lama setelah peristiwa Pentakosta, Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Saat itu sekitar jam 3 sore, waktu yang biasa bagi orang-orang Yahudi untuk datang berdoa. Mereka melewati sebuah gerbang yang dikenal sebagai Gerbang Indah, tempat banyak orang melintas setiap harinya. Di sana, duduklah seorang pria yang telah lumpuh sejak lahir. Setiap hari, orang-orang membawanya ke gerbang ini untuk meminta sedekah dari mereka yang masuk ke Bait Allah. Orang lumpuh ini tidak bisa bekerja, jadi dia bergantung sepenuhnya pada kebaikan orang lain untuk hidup. Ketika dia melihat Petrus dan Yohanes akan masuk ke Bait Allah, dia melakukan hal yang biasa, ia meminta mereka untuk memberi sedekah. Tetapi hari itu, hidupnya akan berubah secara dramatis. Petrus dan Yohanes memandang pria itu dengan sungguh-sungguh. Petrus lalu berkata, "Lihatlah kami." Orang itu menatap mereka, berharap mendapat sesuatu. Mungkin dia mengira akan menerima uang seperti yang sering diberikan oleh para peziarah lainnya. Namun, apa yang akan diberikan Petrus jauh lebih besar dari sekadar uang. Petrus berkata, "Perak dan emas tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu, Petrus mengulurkan tangannya dan menarik pria itu berdiri. Dan saat itu juga, keajaiban terjadi. Kaki dan pergelangan pria yang lumpuh itu menjadi kuat. Ia berdiri, melompat-lompat dan berjalan. Bukan hanya berjalan, tetapi ia melompat dengan sukacita, memuji Tuhan. Orang lumpuh yang selama bertahun-tahun hanya bisa duduk di gerbang, sekarang berlari dan melompat di halaman Bait Allah, sambil terus memuji Tuhan. Orang-orang yang ada di sana menyaksikan kejadian luar biasa ini. Mereka mengenali pria itu sebagai orang yang setiap hari duduk meminta sedekah di Gerbang Indah. Mereka tahu betul bahwa dia lumpuh sejak lahir. Jadi apa yang mereka lihat benar-benar membuat mereka takjub dan heran. Namun, apa yang terjadi di sini lebih dari sekadar penyembuhan fisik. Ini adalah tanda bahwa kuasa Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian kini bekerja melalui para muridnya. Penyembuhan ini adalah sebuah kesaksian hidup tentang nama Yesus, menunjukkan bahwa dia masih hidup dan aktif, bahkan setelah naik ke surga. Lewat nama Yesus, orang lumpuh ini tidak hanya dipulihkan secara fisik, tetapi juga secara rohani.